Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok satu, dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan implementasi adversarial search dalam permainan Mancala atau congklak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Andra Wikenjaya Putra dengan NRP 3 digit terakhir 187. Lalu ada Muhammad Akil Al-Qadri Syahid dengan NRP 161 dan Joaquin Virus Novalis Mono dengan NRP terakhir 106. Baik, langsung kita mulai. Baik, sekarang untuk deskripsi proyek. Proyek ini berfokus pada pengembangan permainan congklak berbasis kecerdasan buatan dengan memanfaatkan algoritma Minimax yang dipadukan dengan teknik optimasi alpha beta pruning. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan AI yang mampu memahami kondisi papan secara mendalam, menganalisis berbagai kemungkinan langkah, memprediksi respon lawan, serta memilih strategi terbaik secara efisien dalam setiap giliran permainan. Melalui pendekatan adversarial search, AI dirancang untuk berkompetisi secara optimal layaknya pemain manusia yang berpengalaman. Selain aspek teknis, proyek ini juga memiliki nilai budaya yang penting. Congklak sebagai permainan tradisional Indonesia memiliki sejarah panjang dan mengandung unsur edukatif, namun semakin jarang dimainkan di era digital saat ini. Dengan menghadirkan congklak dalam bentuk permainan modern berbasis AI, proyek ini diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan permainan ini kepada generasi muda melalui inovasi teknologi. Pengembangan ini tidak hanya berfungsi sebagai implementasi konsep kecerdasan buatan, tetapi juga sebagai jembatan antara tradisi dan kemajuan digital yang relevan di masa kini. Kemudian lanjut untuk bagian latar belakang. Kami memilih permainan tradisional congklak sebagai subjek proyek ini karena permainan ini tidak hanya memiliki nilai budaya yang kuat, tetapi juga mengandung unsur edukatif yang relevan untuk berbagai usia. Di tengah maraknya permainan digital modern yang didominasi oleh grafik tinggi dan mekanisme cepat, congklak hadir sebagai simbol penting untuk mengingatkan generasi muda akan kekayaan budaya lokal yang sederhana namun syarat makna. Permainan ini mengajarkan strategi, perencanaan, ketelitian, serta interaksi sosial yang semakin jarang ditemukan dalam game digital saat ini. Oke, di sini adalah flowchart program yang akan dijalankan. Jadi di sini start program, lalu di sini baca giliran jalan dan lalu lanjut ke input pilih. Jika gilirannya itu adalah pemain, maka pemainnya itu jalan, mainnya apa naruh biji, ngambil biji dan naruh biji, lalu dicek apakah pemain itu berhenti di lubang utama atau di lubang yang ujung itu. Kalau misalkan pemain itu berhenti di lubang utama, maka pemain itu bisa jalan lagi. Tapi kalau misalnya enggak, nanti bakal dicek apakah eh, yang main itu atau yang punya giliran itu bisa kondisi menembak. Menembak itu maksudnya kita bisa ngambil batu batu atau biji yang ada di lubang sisinya musuh. Kalau misalkan iya, maka ambil biji yang ada di lubangnya musuh itu dan ditambahkan di lubang utama alias di lubang yang di ujung kita itu. Kalau misalkan enggak, langsung lanjut ke cek salah satu sisi lubang kosong semua. Ini artinya permainan sudah selesai. Kalau misalkan belum, maka ganti giliran jalan dan balik lagi ke satu atau ke situ. Tapi kalau misalkan yang jalan itu adalah komputer atau AI, komputer atau AI itu nanti akan menjalankan algoritma yang sudah ada di dalam program, lalu nanti akan bermain atau jalan, menaruh biji, nanti balik lagi seperti kayak tadi, kalau misalkan berhentinya di lubang utama itu nanti bakal balik lagi, artinya komputer itu jalan lagi. Karena komputer jalan lagi, maka algoritma itu nanti bakal dijalankan. Tapi kalau misalnya enggak, nanti bakal sama cek kondisi menembak. Kalau misalkan bisa menembak atau mengambil bijinya yang ada di sisi musuh, nanti bakal eh, langsung ditembak atau diambil, dan itu nanti buat kita. Kalau misalkan semua lubang yang ada di tengah-tengah itu yang ada empat itu eh, kosong semua, artinya kan eh, permainan itu udah nggak bisa ada giliran lagi, makanannya lanjut ke ada itu yang di sini. Nanti eh, masukkan sisa biji ke lubang utama. Nah, nanti kalau misalkan yang ada biji contoh
di giliran musuh itu masih ada bijinya, tapi giliran kita itu udah kosong, artinya kan tetap lanjut gitu. Masukkan biji ke lubang utama, eh, yang lubangnya yang di sisinya komputer itu nanti masuk ke lubangnya si komputer, yang di sisi kita nanti masuk ke lubangnya kita. Terus nanti hitung skor yang ada di lubang utama itu masing-masing. Kalau misalkan biji pemain lebih banyak atau skor pemain itu lebih banyak dari skornya komputer, maka statusnya itu adalah yang menang itu adalah pemain. Tapi kalau misalkan lebih kecil, maka yang menang itu adalah komputer. Tapi kalau misalkan seri sama skornya itu pemain sama komputer, maka seri. Nah, nanti di sini lanjut ke selesai programnya. Nah, oke lanjut. Di sini ada algoritma project. Jadi ada dua algoritma yang kita gunakan di sini. Yang pertama itu ada Minimax. Nah, kami milih algoritma Minimax kali ini karena algoritma ini merupakan keputusan dasar dari pengambilan keputusan dalam permainan dua pemain kompetitif. Sedangkan algoritma yang kami gunakan yang kedua adalah alpha beta pruning, yang secara konsep itu merupakan optimasi dari Minimax, yang dimana alpha beta pruning ini memprune atau memotong node yang sudah pasti kalah atau sudah pasti tidak diuntungkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini merupakan visualisasi perbandingan alpha beta melawan minimax. Nah, di sini saya buatnya dalam skala logaritmik agar mudah dilihat. Jika dalam skala biasa atau skala linear, itu perbandingannya tidak terlihat. Jadi, saya akan menggunakan visualisasi logaritmik di sini. Nah, kita akan berfokus di sini dulu. Nah, di sini ada node akses, ada depth, yang dimana node akses itu merupakan node yang diakses pada setiap depth. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dengan minimax sebagai warna ungu dan alpha beta sebagai warna biru. Nah, semakin naik atau semakin dalam depth-nya, maka akan mengakses lebih banyak node. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, untuk minimax itu pada depth ke-8 sudah mengakses lebih dari 100 juta node. Sedangkan untuk alpha beta itu sendiri masih kurang dari 1 juta node atau 448.000. Jadi sangat berbeda jauh ya perbandingan antara kedua algoritma tersebut. Itu dari segi depth. Itu dari segi node. Gimana? Gimana kalau kita lihat dari segi waktu? Kita berpindah ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada time seconds dengan depth. Nah, makin dalam depth-nya, makin besar pula time seconds-nya. Kita bisa lihat di sini, untuk minimax, depth ke-8 itu sudah mengakses hingga 210 detik, atau menghabiskan waktu sekitar 210 detik. Nah, itu sekitar 3 menit lebih 30 detik. Sedangkan, untuk alpha beta itu sendiri, mengakses depth ke-8 atau dengan kompleksitas O6 pangkat 8, itu hanya sekitar 0,79 detik. Masih di bawah 1 detik. Nah, lanjut, di sini saya melakukan optimasi yang lebih terhadap alpha beta apabila depth-nya bisa melebihi 8. Di sini komputer saya hanya bisa mampu sampai depth ke-13 saja. Dan kita bisa lihat di sini, pada depth ke-13, alpha beta baru bisa menyentuh sekitar 135 juta node. Yang dimana 130 juta itu bisa diakses minimax itu hanya sampai di depth ke-8. Sedangkan alpha beta di depth ke-13. Jadi, bayangkan seefisien apa alpha beta prune atau memotong node-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini konteksnya dalam permainan mancala atau kocongklak. Nah, lalu untuk waktunya di depth ke-13, alpha beta bisa menghabiskan waktu sebanyak 262 detik atau sekitar 4 menit 20 detik. Nah, itu hampirlah sama sekitar selisih 50 detik dibanding minimax di depth ke-8. Tapi perbedaannya itu atau perbedaan depth-nya itu sangat jauh. Nah, jadi kurang lebih itu merupakan visualisasi perbandingan seberapa efisien algoritma alpha beta dengan minimax. Oke, kita akan lanjut ke optimasi. Sebentar. Nah, oke, di sini untuk metode optimasi yang kami gunakan adalah
heuristic function, yang dimana ada store difference, yang dimana itu merupakan mengukur selisih batu di store AI versus store lawan. Semakin besar selisihnya, semakin unggul. Lalu ada side stone count, yang dimana itu mengukur jumlah batu di sisi lubang milik AI. Semakin banyak batu di sisi AI, semakin banyak fleksibilitas dan kontrol distribusi, terutama early sampai mid game. Yang ketiga ada mobility atau mobilitas, yang dimana itu mengukur jumlah valid moves yang tersedia, di mana semakin banyak pilihan langkah, semakin sulit diprediksi oleh lawan, dan semakin besar peluang menjadi extra turn atau capture-nya. Yang terakhir, ada early cutoff, yang dimana itu merupakan berhenti mengeksplorasi subtree karena sudah tidak mungkin mempengaruhi keputusan final. Ini merupakan konsep dasar dari alpha beta, yaitu pruning. Nah, sekarang kita akan lanjut ke benchmarking atau perbandingan atau analisis dari kedua algoritma tersebut dalam beberapa game. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini saya menyusun atau membuat dua benchmark, dua tipe benchmark. Yang pertama itu ada random depth benchmark atau depth secara acak. Yang kedua itu ada same depth benchmark. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama ini dengan random depth benchmark dengan time constraint competition. Jadi kita dalam benchmark ini akan kita bataskan waktu ya. Karena kan di dalam game yang sesungguhnya itu, jika kita melawan robot, itu pasti memerlukan batasan waktu. Di sini saya constraint 1 detik. Nah, di sini random depth. Pertama itu kita lihat di sini dulu. Nah, di sini. Depth matchup frequency heatmap. Jadi, kita bisa lihat di sini, ini merupakan depth dari minimax, ini merupakan depth dari alpha beta. Nah, cara kita mengetahuinya adalah, untuk yang pertama, itu ada depth 3 lawan 3, dengan sebanyak 2 kali permainan. Lalu ada depth 5 melawan 4 sebanyak 2 kali. Ini dari minimax sebanyak 5 dan alpha beta sebanyak 4 depth-nya. Lalu ini 6. Minimax depth 6 dengan alpha beta depth 4 sebanyak kali. Dan seterusnya. Dan di sini juga ada minimax depth 3 melawan alpha beta depth 10. Wow. Sangat-sangat, gimana ya? Sangat-sangat ngeri. Berapa note yang diakses oleh alpha beta itu? Oke. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari heatmap-nya. Sekarang kita akan berlanjut ke tabel di sini. Nah, di sini ada nodes visit per game, yang dimana variance reduction itu minus 30,5% untuk alpha beta. Nah, kenapa minus? Bukannya alpha beta itu lebih efisien ya dibanding minimax? Harusnya plus dong. Nah, sini. Karena ini merupakan random depth, dan saya batasi juga depth-nya dari minimax itu sendiri 3-7, sedangkan alpha beta itu 3-10. Jadi, di sini, pada game ini, alpha beta itu kan ada di sini. Nah, minimax hanya bisa pada permainan yang ini nih, minimax tuh mengakses depth 3, sedangkan alpha beta mengakses depth 10. Yang dimana alpha beta depth 10 itu sekitar ratusan ribu node atau jutaan mungkin. Nah, jadi itu yang membuat reduction dari alpha beta bisa minus seperti itu. Karena random depth, jadi sekitar reduction itu minus 30,5%. Sebanyak 30 permainan. Lanjut, di sini ada execution time per game, yang dimana alpha beta 0,9 kali lebih cepat dibanding minimax. Nah, kenapa bisa gitu? Ya, balik lagi, karena semua permainan ini, depth-nya itu adalah random. Jadi kita tidak tahu depth berapa lawan depth berapa, dari minimax maupun alpha beta. Tapi, bisa kita lihat di sini, dari game number-nya, misalnya di game ketiga, itu si minimax itu mengakses waktunya lebih dari 8 detik. Sedangkan alpha beta tidak ada yang lebih dari 6 detik. Jadi bisa dilihat perbedaan kecepatan komputasinya di sini dengan alpha beta yang banyak prune-nya. Jadi ya harus kelihatan lebih efisien alpha beta dibanding minimax karena dia nge-prune banyak node kan. Apalagi dia besar. Seperti itu. Nah, di sini juga ada depth pairing distribution-nya. Di sini yang di atas itu merupakan alpha beta dengan depth yang lebih dalam. Ini merupakan lebih kecil.
Nah, bisa lihat di sini perbandingannya, distribusinya lebih banyak di atas dibanding di bawah. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan melihat time complexity berdasarkan depth dari eh, apa ini? Minimax-nya ya, minimax. Nah, jadi bisa lihat sini 10 pangkat minus 2 itu di depth 3. Sedangkan di depth 7 itu sudah melebihi 10 pangkat 0. Jadi udah lebih dari 1 detik, mungkin sekitar 2. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat alpha beta kita bandingkan dengan complexity dari minimax. Nah, di sini depth 3 masih sama lah mungkin. Oh ini lebih bawah ya. Lebih di bawah, lalu makin naik, makin naik, makin naik. Nah, di depth 10 itu baru dia hampir setara dengan depth 7 minimax. Jadi bisa kelihatan di sini time complexity-nya lebih efisien alpha beta karena di alpha beta depth 7 itu masih di bawah 10 pangkat 0 atau di bawah 1 detik. Sedangkan di sini depth 7-nya sudah di atas 1 detik. Seperti itu. Nah, sini juga sudah heat map. Nah, lanjut ke benchmark yang kedua atau same. Oh, di sini belum ya, masih ada lagi. Nah, di sini kita bisa lihat distribusi kemenangannya. Ini alpha beta sebanyak 22 kemenangan, minimax dengan 7 kemenangan, dan draw 1. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa walaupun kita dengan depth yang random, tapi kita bataskan waktu ke misalnya 1 detik gitu. Kita pokoknya intinya kita membataskan waktu dalam permainan tersebut, alpha beta tetap lebih unggul dibanding minimax. Seperti itu. Sekitar 73% dari 30 permainan dimenangkan oleh alpha beta. Di sini ada kumulatif score progresnya dengan alpha beta yang terus naik ke atas melebihi minimax. Dan di sini alpha beta pruning efisiensinya. Jadi semakin besar semakin banyak suatu node yang divisit. Nah, atau semakin dalam depth yang divisit itu semakin banyak semakin efisien prune-nya yang dilakukan oleh alpha beta. Jadi kurang lebih seperti itu dari random depth benchmark. Lalu lanjut ke same depth benchmark. Nah, di sini kita akan lakukan benchmark dengan algorithm correctness and efficiency. Kita akan melihat efisiensinya dari kedua algoritma ini. Jadi bisa lihat di sini, minimax itu yang merah dan alpha beta itu yang biru navy. Nah, di sini node aksesnya, node visitnya itu di depth 3 itu sudah sekitar 1000 lebih node yang diakses oleh minimax. Sedangkan alpha beta itu baru mengakses 1000. Mungkin ini sekitar 4000 atau 5000 ya. Soalnya 10 pangkat 4 kan 10.000 ini berada hampir di tengah-tengah. Berarti ini mungkin sekitar 4000 node, sedangkan alpha beta baru menjelajahi 1000 node. Karena pruning efisiensi kan. Nah, lalu lanjut ke depth yang keempat. Di sini depth keempat itu sudah hampir mendekati 10.000 node untuk minimax. Sedangkan si alpha beta ini baru mengakses setengahnya mungkin. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa depth keempat alpha beta hampir menyamai depth ketiga dari minimax. Nah, lanjut. Semakin tinggi depth-nya atau semakin dalam, kita lihat di sini bahwa minimax sudah mengakses lebih dari 10.000 node. Mungkin ini sekitar 60.000, karena di sini 100.000. Nah, sedangkan alpha beta baru mengakses kurang dari 10.000. Bayangkan. Dengan depth kelima ini, masih lebih kecil nodes-nya dibanding depth keempat dari minimax. Nah, lanjut. Kita akan lanjut ke depth ke-6. Nah, di sini depth ke-6, si minimax sudah mengakses lebih dari 100.000 node. Sedangkan, si alpha beta baru mengakses sekitar mungkin 30.000 node. Jadi seperti itu merupakan efisiensi dari alpha beta pruning. Nah, di sini kita bisa lihat alpha beta pruning efisiensi by depth. Makin tinggi suatu node, makin efisien juga pruningnya. Ini 50% dari baseline-nya. Jadi semakin tinggi node, nah di sini mungkin sekitar 85 hingga 90% efisiensi untuk diprune. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, di sini juga ada same depth benchmark yang kedua. Nah, distribusi kemenangan dari alpha beta dan minimax. Nah, di sini win distribution by depth atau same depth dengan depth yang sama, 3, 4, 5 itu dimenangkan oleh minimax, sedangkan 6 itu dimenangkan oleh alpha beta. Kenapa? Karena dengan depth kecil,
itu Minimax itu dapat menyeleksi atau mengunjungi node dengan sama rata, sehingga dia tidak membuang atau prune node yang terlalu jauh gitu. Padahal kan ini depth-nya itu masih kecil kan, jadi prune itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Malahan yang lebih efisien itu tidak di prune karena node-nya masih sekecil ini. Jadi yang lebih diunggulkan dalam node maksud depth, yang lebih diunggulkan dalam depth seperti kedalaman ini adalah si minimax. Nah, jika makin tinggi depth-nya, pruning makin diperlukan dan makin lebih efisien. Jadi di sini di depth mulai depth ke-6, ini Alphabeta sudah mulai memenangkan gamenya. Dan di sini kita bisa lihat time comparison-nya. Alphabeta di node ke-6 itu masih kurang dari 1 detik, kurang dari masih 0,0 ini. Nah, sedangkan ini sudah 0, sekian, 0,1 mungkin 0,2. Nah, jadi kurang lebih seperti itu seberapa efisien dari algoritma alpha beta dibanding minimax. Baik, sekarang untuk demo daripada program yang kami buat sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah merupakan aplikasi untuk game permainan coklat yang telah kami buat. Coba di sini semisal saya izin mendemokan, saya di sini memilih difficulty yang easy saja. Nah, untuk permainannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 6 kali 2, jadi total 12 blok. Nah, jadi untuk blok yang bawah sendiri itu punya saya sendiri sebagai player, dan yang blok atas itu adalah punya dari pada si AI. Nah, kemudian sekarang untuk giliran pertama adalah giliran saya. Di sini kita bisa memilih untuk lubang mana dulu yang ingin dimulai. Misal di sini saya memilih lubang 2. Nah, jadi konsepnya ya seperti congklak pada umumnya yang biasa kita lihat. Oke, kemudian giliran saya lagi. Nah, di sini untuk algoritma yang kami implementasikan dalam permainan ini, dalam program ini sendiri itu adalah algoritma alpha beta pruning. Nah, di sini sepertinya saya akan kalah, cuma tidak apa-apa. Emang nggak terlalu berbakat ya. Hmm. Oke, tampaknya saya beneran kalah ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih untuk demo daripada programnya sendiri. Kita pakai interface yang, sorry, kami menggunakan interface yang lumayan sederhana namun cukup interaktif. Di sini saya coba untuk memainkannya sampai saya kalah aja. Oke. Di sini seperti yang bisa dilihat, saya kalah di sini dengan skor 38-10 ya. Terus di sini juga ada game statistik di mana waktu saya untuk bergerak itu total 14 detik, kemudian dari AI-nya sendiri itu 15 detik. Nah, jadi kurang lebih untuk demo daripada programnya sendiri kurang lebih seperti ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lanjut ke kendala-kendala yang kami alami selama pengerjaan proyek ini. Jadi eh, tantangan terbesar yang kami hadapi itu adalah membuat representasi papan yang akurat dan fleksibel. Karena ya pastinya banyak kemungkinan angka, eee, itu bisa jadi dari kita yang jalan atau komuter yang jalan. Jadi itu membuat pemodelan state itu sangat kompleks. Di situ penggunaan algoritmanya juga yang awalnya itu tanpa optimasi juga bisa menyebabkan waktu yang sangat-sangat lama. Terutama kalau misalkan ada di situasi mid game yang bisa aja mengharuskan algoritmanya itu dijalankan berkali-kali hingga integrasi algoritma alpha beta pruning itu perlu penyesuaian. Jadi bisa tetap efisien tapi pastinya enggak mengganggu logika permainan itu sendiri. Selain itu juga menentukan fungsi heuristik yang tepat juga itu menjadi kesulitan atau kendala
yang kita alami selama proyek berjalan. Karena aturan game ini yang mungkin agak kompleks kalau misalkan dibuat menjadi program, jadi dibutuhkan beberapa percobaan sampai kita menemukan fungsi heuristik yang benar-benar mencerminkan kondisi unggul atau tidaknya eh, suatu langkah yang kita jalankan. Lalu dari sisi teknis, pastinya di bagian yang kita temui, bug-bug yang kita temui dan yang kita harus debug itu pastinya memakan waktu yang cukup banyak karena pastinya salah-salah kecil itu bisa aja mengacaukan seluruh proses pengambilan keputusan AI menggunakan algoritma-algoritma yang kami pakai. Kemudian kita Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan terlebih dahulu, proyek ini berhasil mengimplementasikan permainan congklak dengan kecerdasan buatan menggunakan algoritma minimax dan optimasi alpha-beta pruning. AI mampu menganalisis kondisi papan, memprediksi langkah lawan, serta memilih strategi terbaik secara lebih efisien. Selain menjadi penerapan konsep adversarial search, proyek ini juga berkontribusi dalam melestarikan permainan tradisional melalui pendekatan teknologi modern. Sementara untuk saran untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan tingkat kesulitan AI, visualisasi permainan yang lebih interaktif, serta optimasi tambahan agar proses perhitungan lebih cepat. Selain itu, penerapan machine learning atau reinforcement learning dapat dieksplorasi untuk membuat AI yang mampu belajar dari pola permainan pengguna. Oke, mungkin sekian dari penyampaian kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyebutan dalam algoritma ataupun dan sebagainya, kami mohon maaf dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.